Cerita diawali dengan memperlihatkan satu suku di gurun pasir yang sedang memikirkan cara untuk bertahan hidup di alam liar, di mana mereka yang tidak bisa bergantung pada binatang kecil pun berniat untuk melakukan pemburuan besar-besaran terhadap binatang besar, sehingga kepala suku mengumpulkan para pemuda untuk menambah pasukan dan mulai melatihnya dengan tugas membuat tombak. Dari sekian banyak pasukan akhirnya terpilih beberapa pemuda termasuk Keda yang merupakan anak dari kepala suku, di mana anggota baru ini diwajibkan ikut dalam pembinaan seniornya agar bisa belajar atau mengetahui cara menjaga diri di alam liar. Akan tetapi satu hal yang membuat Keda sedikit ragu, yaitu sang bunda yang mengkhawatirkannya. Ata! Kamaritsa, Utau Kilmari. Pada keesokan harinya terlihat semua orang yang akan berangkat pun berpamitan kepada keluarganya. Mereka mulai meninggalkan pemukiman dan akan menyusuri beberapa bukit untuk sampai ke tempat tujuan. Tiba saat peristirahatan di salah satu gunung di sana. Sang ayah menyuruh Keda untuk membuat api, namun Keda tak kunjung menyalakannya dan akhirnya menyerah begitu saja. Sabena pitati, tiati ala ong ekami. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan sekelompok dari gunung sebelah yang ternyata masih kawanan pemburu. Setelah saling sapa kemudian mereka beranjak pergi dan berpisah dalam satu menara yang terbuat dari tumpukan batu, di mana menara itu sengaja dibangun oleh nenek moyangnya dahulu sebagai tanda untuk kembali jika suatu saat mereka tersesat. Karanma guasma amuasa matmihat syarama fatma ilma. Di tengah perburuan itu, senior mengajarkan cara menangkap hewan yang benar, dan setelah tertangkap, Keda disuruh oleh sang ayah alias kepala suku untuk menyembelih hewan buruan itu. Tetapi setelah mereka membawa ke tempat istirahat dan mulai menikmati hasil buruannya, namun tak disangka dalam pesta itu mereka dikejutkan dengan kehadiran seekor harimau yang tiba-tiba Setelah upacara kematian selesai, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya dan berhenti di salah satu gua yang pastinya bukan gua Hiro. Di sana Keda digambarkan sebuah tato berbentuk bintang yang dapat digunakan untuk menuntutnya pulang. Tak hanya itu saja, sang ayah juga mengajarkan untuk selalu memiliki keberanian seperti layaknya serigala yang bisa menjaga diri dari sebuah ancaman. Ucha ura jenarsa ukina haka pitazi wapa ishata ilsi ina ucha ura dayaza ne chanezi dayaza tuhan aprikozi.
Dengan kembalinya berpetualang di sana, mereka menemukan kotoran bison yang tandanya sudah dekat dengan target, hingga semua orang melumasi wajahnya supaya bisa berkamuflase. Dan ketika sudah siap, maka mereka mulai mengatur beberapa strategi hingga akhirnya pemburuan pun dimulai. Dalam aksi baku hantam tersebut, terlihat semua bison terjatuh ke tepi jurang untuk menghindari serangan dari mereka. Namun, tiba-tiba beberapa bison mulai berbalik arah dan inilah yang terjadi. Celati! Di saat si ayah akan menyelamatkannya, teman-teman atau senior menahannya karena mustahil bagi dirinya untuk bisa menyelamatkan anaknya. Oleh karena itu, dia berusaha melampiaskan kehilangan anaknya dengan berteriak memanggil-manggil nama Keda walau berat hati, dan terpaksa meninggalkan simbol kematian lalu pulang membawa hasil buruan. Scene beralih dengan memperlihatkan Keda yang baru saja terbangun setelah dihampiri dan dipatuk burung. Dia pun mencoba berteriak meminta pertolongan berharap masih ada kelompoknya, tapi karena tidak kunjung ada jawaban, Keda mencoba turun dan malah membuatnya bergelantungan. Singkat cerita, tiba-tiba hujan mendadak turun lebat hingga aliran air di bawah naik, yang mana dia memilih untuk melompat ketimbang harus terjebak di atas sana. Setelah terseret beberapa meter, akhirnya dia tersadar dan langsung merangkak untuk mencari air minum, kemudian berusaha untuk mengobati kakinya yang patah dengan cara menyepit di antara bebatuan. Setibanya di atas tebing, Keda tiba-tiba marah karena menemukan tumpukan batu yang dianggap sudah mati oleh ayahnya. Untuk melanjutkan hidupnya, Keda kembali berkelana berharap dapat menemukan apa saja yang bisa dimakan, tetapi sekelompok kawanan serigala mulai menghampiri dan mengancamnya sehingga setelah satu serigala berhasil dikalahkan, namun serigala yang lain menunggunya sampai larut malam bahkan sampai pagi datang. Melihat kawanannya sudah pergi, namun serigala yang terluka ini tak kunjung pergi, maka Keda terpaksa menyiapkan tombak untuk membunuhnya. Tapi setelah melihat kondisinya yang seperti itu, dia pun mengurungkan niat dan malah membawa untuk membersihkan lukanya. Tak disangka dia mendapat masalah lagi, di mana gerombolan hiena terlihat sedang mengincarnya, sehingga Keda membawa serigala itu bersembunyi di dalam gua.
Keesokan harinya Keda berusaha meracik beberapa tanaman yang katanya bisa menyembuhkan luka, dan di saat yang bersamaan serigala itu berhasil terlepas dari ikatan mulut yang membuat Keda sedikit takut. Tapi rasa takut itu hilang setelah melihat serigala itu tidak jahat karena telah mengingat kebaikannya. Titsane kawalmi. Titsawo dakelmi. Setelah 2 hari tidak makan, Keda pun berburu binatang kecil dan berhasil mendapatkan 1 ekor kelinci. Namun serigala itu malah membuat kekacauan, sehingga dari rasa iba itu Keda pun membagikan makanan tersebut sambil membuat ujung tombak untuk bekal pemburuan selanjutnya. Melihat musim salju sebentar lagi akan turun, maka Keda memiliki rasa rindu untuk berkumpul dengan keluarganya. Mana? Ega demi kiku ilsawa. Nakamane ilna. Kiku hatami kawalmi. Keesokan harinya Keda pun beranjak dari tempatnya untuk melanjutkan perjalanan mencari keluarganya dan menyuruh si serigala untuk berhenti mengikutinya. Tapi serigala itu terus mengikutinya bahkan sampai menemani dalam perburuan. Hubungan mereka pun semakin dekat, di mana serigala itu berusaha untuk membangunkannya. Lalu dengan penuh semangat akhirnya Keda mengajaknya untuk mandi hingga terciptalah kebahagiaan kecil yang mana dari kedekatan itu Keda mulai memanggilnya dengan sebutan yaitu Alpa. Lodaya tajihati. Kara. Daya. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama, mereka pun kembali beristirahat dalam hangatnya api yang membara. Namun di tengah istirahatnya itu, mereka dikejutkan dengan keluarga Alpa yang datang menjemputnya, sehingga Keda mau tidak mau harus bisa merelakan, walau terasa berat karena dirinya tidak lagi memiliki teman untuk menemaninya pulang. Santi Buti. Tak ingin larut dalam kesedihan, Keda pun melanjutkan perjalanan dengan menyusuri badai salju yang kini semakin besar. Sesaat ia tak percaya akan bertemu kembali dengan Alpa yang terlihat sedang makan bersama keluarganya. Dia pun segera menghampirinya, tapi tiba-tiba sebagai bentuk balas budi, kini Alpha akan menemani dan memastikan Keda sampai ke tempat tujuan, yang mana dalam perjalanan itu mereka tak menyangka akan bertemu seseorang yang sedang duduk di luar tenda. Awalnya Keda nampak senang, namun ketika menghampirinya, Taseona ilma. setelah mengambil busur panah miliknya, Keda menjadi lebih bersemangat untuk bisa menemukan arah pulang. Walaupun saat itu turun hujan, mereka tetap bergegas, apalagi sekelompok hiena terlihat sedang mengejarnya sehingga tak terbayang akan adanya ancaman yang lain di mana seekor harimau berusaha memangsanya. Beruntung Alpa dapat menghadangnya sampai titik darah penghabisan.
Namun dari pertarungan itu Alpa harus mengalami luka yang sangat serius sehingga Keda harus merawatnya meski dia juga mengalami kesakitan akibat suhu dingin yang sangat ekstrim. Dalam keadaan yang kurang fit, mereka mulai melangkahkan kakinya hingga sampai di batu perbatasan yang artinya kediaman Keda sudah berada di dekat sana. Tapi kini mereka mendapat kesulitan karena badai tidak kunjung berhenti yang membuat lukanya bertambah parah hingga mereka sama-sama terjatuh lemas. Keda yang sangat menyayangi Alpa seperti keluarga sendiri pun menggendongnya supaya bisa cepat pulang, tapi nyatanya dia kesulitan menghadapi rintangan ini dan hampir menyerah begitu saja. Tetapi Keda tiba-tiba teringat dengan percakapan orang tuanya hingga Keda memutuskan untuk kembali berjalan pulang. Di akhir cerita, Keda pun akhirnya sampai di tempat kediamannya. Walaupun semua orang kebingungan karena melihat dirinya bersama seekor serigala, yang di sana si ayah juga tidak begitu yakin bahwa itu benar-benar anaknya, sehingga si ayah segera memeluk dan memanggil sang istri untuk merayakan kebahagiaan atas kepulangan anaknya. Ayah, kiapku sih. Kiapku di sabuk. Jaya. Hey Azami, Izumi. Setelah cukup tenang, Keda meminta agar cepat mengobati si serigala yang terlihat hampir tidak bernyawa, yang mana akhirnya mereka berdua dibawa ke tabib untuk diberi pengobatan. Satu hal yang mengharukan adalah ketika serigala alias Alpa berhasil melahirkan sang anak yang langsung disambut dan dijadikan suku mereka. Vada ganata suneta, watsakia gidasa shonata. Tamat, ending yang sangat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tumbuh menjadi lebih kuat bukan karena tidak pernah takut, tapi karena memilih untuk terus melangkah meski takut. Saya Ge pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.